Sobat Tani, selamat datang di podcast Bistan, bincang seputar pertanian. Bersama saya Vika Novianti. Hari ini Bistan menghadirkan narasumber istimewa dan pastinya menginspirasi untuk Sobat Tani yang ada di rumah. Ada Pak Deddy Nursyamsi. Halo Pak, selamat siang. Halo, selamat siang. Terima kasih Mbak, makasih. Gimana Pak Deddy kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik Sehat. ya Pak. Pak, kelihatannya semakin sibuk aja nih Pak Deddy Nursyamsi ini. Ya begitulah, ya memang tuntutan sekarang apalagi di musim pandemi COVID-19, ini tuntutan pekerjaannya memang luar biasa. Jadi kita memang dituntut untuk mengerjakan segala sesuatu dalam waktu yang cepat dan memang harus tepat. Nah, harus cepat, harus tepat ya Pak. Itu dia, harus akurat gitu loh. Oke. Terlihat nih Pak, semakin sibuk Bapak terlihat semakin karismatik aja deh kayaknya. Alhamdulillah, makasih. Ngomong-ngomong soal sibuk nih Pak, ya. Saya dengar meskipun Bapak sibuk masih suka menyempatkan untuk melakukan hobinya di rumah. Hobi Bapak apa sih Pak? Jadi gini ya, memang saya di rumah itu ada hidroponik gitu kan. Wah, kemudian juga ada pot-pot ya, cuman beberapa meter persegi kan, hanya halaman rumah ya, hanya nggak seberapa. Tapi itu membuat saya hilang rasa penat, hilang rasa stres, hilang rasa suntuk dan sebagainya itu alhamdulillah. Jadi dengan melihat tanaman ya, saya nggak seberapa sih sebetulnya, cuman kadang-kadang ya transplanting ya, mindahin nursery yang sudah kita siapkan sebelumnya ke dalam pot, kemudian ya kadang-kadang saya tambahkan pupuk, atau kadang-kadang kalau misalnya tanamannya terlihat misalnya ini ada serangan hama nih, kemudian saya semprot, ya gitu aja. Tapi begitu melihat tanaman tumbuh segar, bagus, daunnya hijau, apalagi kalau sudah berbuah, luar biasa itu, kepuasannya tuh luar biasa itu, luar biasa. Ya, Pak. Jadi hiburan sendiri gitu ya Pak. Jadi ya? sebetulnya nomor satu tuh lebih banyak hiburan saya itu melaksanakan itu. Jadi ketika bangun tidur langsung lihat yang ijo-ijo gitu ya Pak? Betul, iya kan, apalagi COVID ya. Jadi saya kalau ada waktu senggang ya, kalau kita berjemur antara jam 9 sampai jam 11, itu kan vitamin D dan vitamin E itu kan meningkat. Setuju. Sehingga imunitas juga meningkat. Nah, dengan cara seperti itu, saya ikut berjemur dengan tanaman. Ya, alhamdulillah kan, imunitas juga kan akan semakin meningkat. Selain itu, juga rasa penat, rasa suntuk juga akan hilang. Setuju itu yang paling Pak Deddy. penting. Tapi Pak, ngomong-ngomong, nanam apa sih Pak di hidroponiknya Pak? Saya sayur-sayuran ya, kadang-kadang sawi ya, kadang-kadang kangkung ya, kadang-kadang bayam itu yang warnanya ungu itu. Kenapa? Memang itu yang paling mudah, di ini, dan itu kan termasuk jenis tanaman cash crop ya. Jadi cash crop itu sebetulnya yang biasa diusahakan oleh para petani biasa di perkotaan. Urban farming. Urban farming ya. Artinya apa? Hanya dalam waktu 1 bulan ya, 1,5 bulan itu udah bisa dipanen, udah bisa dijual, dan tentunya kalau sayur-sayuran semua orang perlu, semua orang memang mengkonsumsi ya. Jadi kebutuhan itu memang setiap saat, dan tentu kalau di kota kan harganya lumayan toh. Nah, oleh karena itu, itulah yang disukai oleh para petani di perkotaan, makanya disebut sebagai urban farming. Karena memang farming itu, ya pertanian itu memang cocok di daerah-daerah urban, pas di daerah-daerah urban. Dia tidak memerlukan lahan yang banyak, tapi menghasilkan duit yang lumayan, gitu. Makanya disebut urban farming. Tapi dari hasil panennya itu sendiri berarti dikonsumsi sama Pak Deddy langsung ya Pak? Tetangga. Oh, tetangga, dibagi-bagikan gitu. Wah, asik banget jadi tetangganya Pak Deddy nih. Betul, itu jadi istri saya kadang-kadang kan suka, ini kan ada pengajian ya, beberapa orang sih, gitu kan, paling 5 orang, 6 orang ya, sekarang kan musim COVID. Betul, atau kadang-kadang ya ada teman begitu kan bertamu, gitu kan, yuk kita panen yuk, gitu. Apalagi kalau namanya kangkung ya, sawi, kalau sudah panen sekali itu mayang. Mayang, orang sudah bilang mayang, artinya apa? Terus-menerus panennya gitu loh. Jadi nggak berhenti, terus saja panen ya, sampai memang saat-saat tertentu nanti produktivitasnya memang sudah menurun. Nah, udah ganti dengan nursery yang baru, dengan bibit yang baru.
Jadi begitu. Menarik sekali Pak. Tapi Pak, anak-anak Pak Deddy Nur Syamsi sendiri diajarkan juga untuk bertani nggak Pak di rumah? Anak saya kan yang satu kuliah di Bandung ya, kemudian yang satu kerja di Jakarta. Nah, kadang-kadang kalau lagi ada di rumah, ya itu saya ajak itu gimana caranya bikin nursery yang bagus ya, pembibitan yang bagus, begitu. Seru banget. Itu setiap hari atau kalau Pak Deddy lagi apa namanya? Ya lagi santai. Ya saya kadang-kadang kan Sabtu Minggu juga tidak di rumah ya. Tapi kalau misalnya kebetulan Sabtu atau Minggu saya ada di rumah, pasti sasaran saya ya lihat-lihat tanaman, ya minimal colek-colek begitu. Ya pokoknya kalau sudah lihat tanaman ya mata itu juga jadi enak, pikiran jadi enak, perasaan juga jadi enak. Jadi semua jadi enak gitu loh. Dan setelah itu pasti imunitas kan meningkat. Kalau setelah imunitas meningkat, semangat kita juga akan semakin meningkat. Begitu masuk di hari Senin, tenaga kita, adrenalin kita ini sudah fit gara-gara tanaman itu toh. Jadi luar biasa. Iya, jadi walaupun hanya sekedar tanaman, tapi dampak untuk diri kita tuh banyak luar biasa sekali ya Pak. Justru yang paling banyak itu sebetulnya dampak psikis. Dampak psikis itu yang membuat saya happy gitu ya. Kemudian ya istri saya juga karena dia kan senang, kalau ibu-ibu senang panen itu, apalagi ngajak temennya, senang dia. Padahal sebetulnya nggak seberapa sih yang dipanen. Kalau kita beli misalnya kan nggak seberapa juga, tetapi dengan kita panen sendiri, tanam sendiri, itu kepuasannya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa bagi-bagi ke tetangga. Terima kasih ya gitu. Jadi luar biasa deh. Artinya ya, silaturahim juga kan itu semakin meningkat. Benar. Jadi trickle down efeknya itu luar biasa. Artinya pengaruh terhadap lingkungan itu luar biasa, keren. Nah, dibanding kita jalan-jalan ya Pak ya, keluar, ada virus COVID segala macam, kita nanam aja udah bikin kita happy banget ya Pak. Iya, makanya saya pelariannya ke situ, ya kan. Jalan-jalan keluar kan nggak bisa kan kalau sekarang ini. Ya sudah di rumah, di rumah kan daripada diem bete, ya udah urus tanaman. Nah, jadi begitu. Kalau isi saya memang lebih banyak ke bunga, saya lihat dia macam-macam untuk koleksi bunganya itu. Kalau saya ya itu ke tanaman cash crop. Kadang-kadang di pot nih. Sekarang juga tanaman saya nih sudah mulai keluar tuh buah terong kan. Terong itu mungkin sekitar 40 pot itu saya jejer di depan pagar itu. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus gitu kan. Ya ada sedikit kemarin trouble, ada penyakit karena jamur, udah saya semprot itu kan pakai fungisida. Terus belakangan ada juga kena ulet macam-macam itu, ya ada juga kena simut, kena macam-macam. Setelah saya semprot, alhamdulillah bagus itu. Karena sekarang pertumbuhannya bagus, ya kemudian sudah mulai keluar buah. Jadi bunganya sudah keluar mungkin sekitar seminggu yang lalu, sekarang buahnya sudah banyak. Gitu. Lihatnya aja udah seneng gitu, apalagi nanti panennya akan lebih senang lagi. Oke, nah Pak Deddy ada tips nggak untuk teman-teman kita di rumah untuk menjalankan urban farming? Ya, jadi sebetulnya ya urban farming itu sebetulnya mudah ya. Dari yang paling mudah sampai dengan yang relatif ya agak sophisticated itu ada. Jadi urban farming itu kan intinya kita memanfaatkan lahan yang sempit ya untuk tanaman. Selama masih ada sinar matahari, selama itu pula tanaman bisa tumbuh. Nah, oleh karena itu tentu yang harus kita pikirkan pertama tanamannya. Nah, artinya kita pilih tanaman-tanaman yang relatif mudah tumbuh dan relatif mudah menghasilkan, nggak terlalu nunggu lama. Itu yang saya bilang tadi cash crop. Ya kayak tanaman sawi, kangkung, 1 bulan panen itu. Cabai, tomat, ya seperti itu ya. Nah, memang kalau cabai itu ya, itu agak beratnya itu di hama penyakitnya itu, wah luar biasa itu. Nah, tapi kalau bangsanya sawi, kangkung itu hama penyakitnya itu hampir tidak ada. Nah, kalau terong itu ada lah sedikit gitu kan. Nah, jadi kalau orang seperti saya tentunya milih tanaman itu yang kira-kira maintenance-nya, perawatannya itu ringan. Kalau seperti cabai itu saya sudah coba. Ya kan saya tidak setiap hari ke situ, paling saya seminggu sekali gitu ya. Nah, dalam waktu seminggu itu saya kan ada di lapang, saya nggak lihat tanaman, paling isi saya foto kan.
loh Pak, ini Laporan daunnya, ya, Pak? iya, foto kirim WA kan, daunnya keriting atau daunnya ini kok putih-putih kenapa gitu kan. Nah yang seperti itu kan sulit. Tapi kalau seperti terong itu kan jarang hama penyakitnya. Ya begitu ada hama penyakit saya lihat langsung saya semprot aman. Begitu, jadi pilih yang kira-kira tidak terlalu berat, tetapi lebih mudah untuk panen, tidak terlalu lama panennya. Yang penting nanti cepat panen kan, cepat dikonsumsi, tetangga juga kebagian, kita tanam lagi, jadi terus aja gitu, berputar begitu. Nah tapi Pak, tetangga melihat Bapak senang bertanam seperti itu, apakah mereka juga ikut-ikutan nih Pak? Ikut bertanam juga gitu. Ada itu, ada yang ngikutin ya. Yang paling mudah itu kan tentu saja di pot ya. Nah kita tentunya kalau tanaman di pot itu berarti kan selain tanamannya harus kita pikirkan adalah media. Ya medianya biasanya kita menggunakan kompos. Jadi tanah dicampur kompos ya, perbandingan 1:1. Ya, jadi kalau kompos 5 kilo, tanahnya 5 kilo. Misalnya kita menggunakan pot yang 10 kilo. Jadi 5 kilo kompos, 5 kilo tanah, udah aduk. Nah, dengan cara seperti itu tanah akan subur. Nah, kemudian nanti tentu saja kita bikin nursery dulu ya. Misalnya kalau saya kemarin terong. Ya sudah, kita kan banyak tuh benih-benih terong itu di toko-toko kios pertanian itu, udah tinggal beli, misalnya beli terong. Udah, kita bikin nursery dulu, pembibitan. Nah, pembibitan itu kalau saya biasanya menggunakan organik ya. Jadi daun pisang ya. Daun pisang itu kita bikin seperti keranjang kecil. Nah, kemudian diisi oleh media tadi ya, tanah dengan tanah dengan kompos itu satu-satu. Nah, kemudian kita taruh di situ, taruh 2 gitu kan. Kalau kita taruh 2, nanti kalau 1 tumbuh, 1 mati nggak apa-apa kan? Nah kalau ditaruh 1, nanti 1 mati udah itu kosong. Nah jadi taruh 2, semuanya taruh 2. Nah nanti kalau udah umur misalnya 1 minggu, 2 minggu ya sudah kurang lebih 1 jengkal begini, baru kita transplanting gitu loh. Transplanting masukkan ke dalam pot. Hati-hati begitu kan. Nah kalau sudah masuk di dalam pot itu berarti nanti kita perawatannya itu utamanya hama penyakit. Nah biasanya di awal-awal itu biasanya ada hama seperti apa ya, ulet-ulet kecil atau kayak cacing, ternyata itu berasal dari media. Nah, tapi karena kita sudah kenal, ya sudah kita menggunakan semprot, misalnya semprot insektisida ya, shoot begitu, udah aman. Begitu. Nah, kemarin karena sekarang musim hujan, ternyata ada kayak seperti layu gitu kan. Setelah saya perhatikan, ya terus saya cari-cari di Google, ini kenapa? Oh ternyata kena fungi, ya kena jamur. Ya sudah saya semprot fungisida gitu kan. Ya alhamdulillah nanti dia akan tumbuh lagi. Nah kalau sudah misalnya ya sama dengan balita lah ya. Balita juga kalau udah umur 5 tahun itu aman. Tapi sebelum 5 tahun bayi kita kan wah rewel. Manja. Tanaman juga begitu. Jadi dia kalau sudah umur 1 bulan itu kesananya itu relatif aman. Nah, tapi kalau sebelum 1 bulan itu penyakitnya banyak. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita itu antara 0 sampai 1 bulan setelah transplanting. Nah, setelah itu ya tentu nanti pemupukannya. Nah, kita tentu saja pemupukan berimbang ya. Kan ada pupuk NPK, ada pupuk urea, ada SPG 6. Ya sudah kita campur. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam media. Ya kita dikira-kira saja misalnya 1 sendok teh itu kan 1 pot. Terus itu kan kemudian kita tutup lagi, ya sudah kita perhatikan, pertumbuhannya itu luar biasa ya. Itu. Nah kalau udah pertumbuhannya misalnya daunnya sudah nambah, makin lebar, hijau, wah itu senang sekali lihat. Oke deh, Sobat Tani, itu dia episode hari ini dengan Pak Deddy Nur Syamsi dengan berbagai tips dan cerita-cerita menariknya seputar dunia pertanian. Jangan lewatkan episode-episode berikutnya. Kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi tentunya di podcast Bistan, Bincang Seputar Pertanian. Sampai jumpa.